Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang terdahulu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Muhammadiyah 1 yang berbahagia. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan terhadap Nabi besar kita dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah berada di ruangan ini, yang mana kalau menurut jadwal kita Bapak Ibu sekarang sudah setiap hari Selasa. Nah, ini perdana kita dan mungkin insya Allah ini berikutnya akan tetap kita lakukan setiap minggunya ya Pak ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Kita lanjut ke acara yang pertama, yaitu kultum yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Iko. Kepada Bapak Iko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru, Bapak PP Warman SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Dr. Andes Haji Amran Hasan MM. Beliau merupakan kepala sekolah sebelumnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga kita melaksanakan rapat dinas kita pada siang hari ini di ruangan majelis guru yang kita cintai ini. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yaumul kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 kita akan melaksanakan tadabbur alam ke Sumatera Barat, sekaligus melaksanakan sidang pleno. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kelancaran dan keberkahan pulang pergi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya hidup ini adalah perjalanan, sebuah perjalanan. Persis kita seperti menempuh sebuah jalan. Jadi kalau kita menempuh sebuah jalan, maka harus kita siapkan. Man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiaplah. Apa yang disiapkan? Yang pertama, kita harus bisa menentukan sebuah tujuan. Semakin jelas tujuannya, semakin jelas sasarannya, semakin mudah kita mempetakannya. Mana jalan yang harus awak tempuh
dan mana jalan yang tidak kita tempuh. Mana harus berbelok, ke kiri kah, ke kanan kah, lurus kah, ke depan kah, mundur kah, semuanya itu ditentukan oleh tujuan. Nah, tujuan hidup seorang mukmin ini adalah kebahagiaan. Apa Bapak Ibu? Kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia maupun di kampung akhirat. Karena apa? Karena ada orang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Begitu juga ada sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Tapi kalau bisa kita semuanya bahagia di dunia, apalagi bahagia di kampung akhirat. Harus seimbang. Ya. Bagaimana caranya? Wa'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerjakan untuk duniamu ini seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan kerjakan juga untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok. Itu yang pertama. Setelah kita menentukan sebuah tujuan, kita harus bisa mengendarai sebuah kendaraan. Kalau nggak bisa mengendarai sebuah kendaraan, kita butuh yang namanya supir. Supir ini harus pandai, piawai, serta profesional. Ya. Bagaimana kalau seandainya supir, ya, supirnya harus pandai, ya. Kapan dia harus jalan lurus, mundur, ya. Kapan dia harus ngerem, kapan dia harus ngegas. Bagaimana kalau seandainya supir ini hanya pandai ngegas saja, nggak pandai dia ngerem? Apa yang terjadi? Begitu juga supir dia hanya pandai ngerem aja, tapi dia nggak pandai ini ngegas. Padahal kita butuh gas yang cepat untuk nyampe sebuah tujuan. Nah, yang dimaksud dengan kendaraan ini yakni adalah ilmu. Nah, dengan ilmu tujuan hidup kita menjadi terarah. Dengan ilmu yang awalnya biasa menjadi bernilai. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya apa? Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara kamu. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan ilmu ini kita akan menuju kebahagiaan. Ya. Jadi ini kendaraan ini merupakan ilmu. Ya. Jadi dalam hadis mengatakan man arada dunya fa'alaihi ilmi. Kalau kamu ingin kebahagiaan di dunia ini, kuncinya dengan apa? Dengan ilmu. Wa man arada akhirah, kalau kamu ingin wa man arada akhirah fa'alaihi ilmi. Kalau kamu ingin kebahagiaan di akhirat, harus juga dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi ilmi. Kalau kamu ingin kebahagiaan dua-duanya, dunia dan di akhirat, maka kamu juga harus dengan ilmu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Niko Bahayu yang sudah menyampaikan, walaupun sedikit yang disampaikan, tetapi maknanya sangat. Tidak, saya terima edikat ini tidak pernah saya lepas. Itu yang pertama. Kita sampai itu ya, semuanya dia. Ada lagi masalah kan? Terus ini kan berupa kartu seperti prisi gitu ya. Bisa diisi saldo. Bisa diisi saldonya untuk tol, untuk belanja di Indomaret, itu bisa digunakan. Jadi kalau ada saldonya belanja bayar pakai kartu ini bisa. Jadi kalau ada saldonya, kalau ada saldonya nggak bisa. Itu yang pertama yang ingin saya proses kepada Ibu. Yang kedua saya ingin proses pada Bu Kelas, apakah anak kita sholat semuanya di musola? Sholat ya, Pak Ibu ya. Dan wali kelas yang lebih tahu, karena memang ada absen sholat Pak ya.
Karena kita kemarin mengembangkan sampai jam 2 belajar itu adalah supaya kita tidak berdosa, anak kita tidak sholat di sekolah. Kita lihat jam 11.45 kemarin kita coba, banyak anak kita yang tidak melaksanakan sholat atau dijemput orang tua. Alhamdulillah kalau memang sudah di cross check, sudah sholat, yang kecuali mungkin yang perempuan yang sudah mulai halangan tidak mungkin sholat ya pada ibu. Dan harapan kita mudah-mudahan 1 bulan ke depan itu sudah bisa kita manfaatkan tempat sholat di bawah, sehingga tidak 3 shift lagi. Nah, kalau bisa 1 shift, alhamdulillah. Maka dicoba dulu Pak Usman, mampu tidak tertampung 1 shift. Nah, untuk di bawah itu sampai ke lobi tidak apa-apa. Jadi besok anak-anak diwajibkan memperhatikan sholat lagi di rumah. Ke bawah juga ya. Karena kalau sudah di keramik di bawah sudah ada tempat untuk sedikit ya, itu sudah bisa kita gunakan sholat berjamaah. Ya di samping kita ingin 1 kali aja, kita juga ada nilai dakwah, nilai promosi sekolah Muhammadiyah supaya dilihat oleh orang tua ya, bahwa pembimbingan kita dalam soal ibadah ini betul-betul serius kepada itu. Jadi kita konsen sekarang pada itu yang menjadi ciri khas sekolah Muhammadiyah ya, keislaman, kemuhammadiyahan, bahasa Arab itu menjadi produk unggulan kita di sekolah ini. Jadi saya selalu sampaikan dimulai dari hal yang kecil-kecil, tidak binafsi, mulai dari gurunya dulu, diri sendiri berpakaian ya, yang islami, memakai jilbab robani. Mahal Pak, robani itu ya, mahal ya, agak berbeda ya, jilbab biasa dengan robani itu agak berbeda. Tapi mungkin beransur-ansur kepada dia. Kalau yang belum punya jilbab robani yang besar, ada yang angsur-angsur membeli yang besar itu. Jadi tidak ada lagi ke depannya guru Muhammadiyah itu jilbabnya tidak menutupi dada, apa itu ya. Jadi tutup dada panjang terurai, tidak diikat ke belakang. Jadi kita kan masih banyak guru-guru kita pakai jilbab ikat ke belakang, tapi kita belum robani. Kedepannya kita berharap jilbab robani itu panjang terurai menutup dada dan tidak dilipat lagi ke belakang. Nah, jadi mohon maaf saya yang biasa melipat ke belakang, ikat ke belakang ya. Nah, ini kedepannya dibiasakan lagi tidak melipat ke belakang. Karena itulah bentuk-bentuk penggunaan jilbab yang islami ya, tidak menampakkan lekuk tubuh, melindungi aurat kita, tubuh, ya. Nah, termasuk juga yang laki-laki juga sama ya, memakai baju-baju yang necis lah ya, yang necis. Jadi tidak sembarangan pakai baju ke sekolah pada guru ya, penampilan sebagai seorang guru, nampakkan kita sebagai seorang guru. Kayak dari pakaian dulu, jadi dari diri kita dulu pada ibu, nanti baru turun ke anak kita, anak siswa kita, mulai kita memeriksa jilbab anak kita pada ibu. Karena anak kita juga kebanyakan kan masih banyak jilbabnya yang tidak sahih. Nanti kita beransur-ansur, tapi kalau tidak kita mulai dari guru-guru, yakinlah tidak mungkin kita sampai ke anak pada ya. Nah ini Bapak dan Ibu, untuk memperkuat nilai-nilai keislaman di sekolah Muhammadiyah, terutama di SMP Muhammadiyah kita ini. Insya Allah kalau kita menunjukkan jati diri keislaman di sekolah Muhammadiyah, maka mungkin akan terjadi peningkatan di sekolah kita ini, termasuk mungkin peningkatan minat orang masuk ke sekolah kita ini. Terus yang ketiga pada Ibu,
hari Selasa besok itu kan vaksin yang kedua. Untuk anak-anak kita ya ikut vaksin pertama, baik ikut vaksinnya di sekolah kita maupun ikut vaksinnya kemarin di tempat lain. Tapi untuk yang kedua, ada pertanyaan yang pertama bagaimana? Kemarin yang pertama kan sudah, tapi dia tidak mau. Berarti kan jatah di sekolah tidak ada lagi, kecuali nanti ada permintaan. Kalau ada permintaan dari Puskesmas, ada lagi permintaan vaksin pertama, maka kita adakan kembali. Tapi untuk sementara jawabannya tidak ada lagi vaksin pertama karena kita sudah mengadakan, maka yang kita adakan vaksin kedua. Nah, untuk vaksin kedua ini siapa saja boleh dia kemarin vaksin kedua di tempat lain atau di rumah. Sekarang mau vaksin kedua di sekolah boleh. Tidak saja anak yang kemarin vaksin di sekolah, tapi juga anak yang vaksin di luar kemarin melaksanakan, tapi vaksin keduanya di sekolah itu boleh. Insyaallah nanti hari Selasa kita layani nanti anak-anak kita untuk vaksin yang kedua di sekolah kita, kerjasama kita dengan Polsek ya sekali untuk kegiatan vaksin kedua. Setelah itu Bapak dan Ibu, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwasanya di sekolah kita ini kan sekarang ada guru penggerak ya 3 orang ya, insyaallah mungkin ada tahap-tahap berikutnya akan ada guru penggerak dari guru yang lain lagi tahap-tahap berikutnya. Nah, saya selalu memberikan motivasi, terutama tentu ya muda-muda ya. Kalau kami ini termasuk yang tua, jadi saya ini sudah termasuk golongan tua Pak Ibu, saya muda-muda, saya umur 45, nanti kita dalam 5 tahun, 50 tahun. Nah, jadi yang di bawah-bawah 40 itu saya agak muda. Nah, yang di bawah-bawah 40 ya ada kesempatan untuk ikut guru penggerak, ikut. Masa depan Bapak Ibu masih panjang. Nah, kalau kami yang JDK tadi itu mungkin tidak banyak lagi bicara tentang guru penggerak, tapi mungkin Bapak Ibu yang lulus nantinya ada Bu Fitri, ada Bu Eva, ada Bu Yuni. Nah, kita harapkan nanti menularkan kepada kita yang tua-tua. Jadi kita tidak ikut pelatihannya, tapi mampu menggerakkan guru yang lainnya di sekolah kita ini. Itu yang harapan kita. Jangan pula ilmu disimpan-simpan. Nah, nampak ada ilmu-ilmu baru itu selalu di-share. Karena setiap ilmu yang diberikan itu bukan berkurang tapi bertambah. Jadi jangan pelit dengan ilmu. Ya Bu Eva, mana Bu Eva ada ya? Nah, Bu Eva, Bu Fitri, Bu Indi. Nah, disalurkan kepada semua guru-guru kita yang ada di sini. Pada Ibu itu kan ada pendampingan nanti datang ke sekolah kita. Nah, mungkin ada Bapak dan Ibu nanti yang juga ditanya apakah benar guru ini melaksanakan aktivitas guru penggerak. Ini mohon nanti dibantu ya untuk menjawab daripada kalau saya Bapak dan Ibu ada dipanggil untuk dilakukan interview atau wawancara. Kemarin saya juga diwawancara oleh pendamping guru penggerak dan guru yang lain silakan nanti ikut daftar guru penggerak ya. Karena itu semua untuk pribadi Bapak dan Ibu ya. Tambah cerdas, kalau ada kebijakan pemerintah pengangkatan P3K pegawai negeri mungkin dapat prioritas ya, dapat kartu prioritas. Itu yang kelebihannya yang bisa didapat oleh guru penggerak. Itu yang ketiga ya. Mudah-mudahan kita berharap kedepannya kita tidak ada masalah berjalan program pembelajaran di SMP Muhammadiyah ini, baik yang program ismubanya, baik program kesiswaannya, baik program kurikulumnya bisa berjalan dengan lancar hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk itu memang kita butuh kerjasama yang baik. Karena sudah habis, kita lanjut acara berikutnya. Seperti biasa menyanyikan sebuah lagu
yang akan dipimpin oleh Ibu Suprani. Udah lah, lanjut. Cancel. Kalau kita sudah Cancel. sepakat, tidak masalah. Karena ini kan itu adalah program kita. Nanti jangan sampai kan baca yang dulu Buyur dan kecepatannya Pak ya. Jangan sampai kelihatan. Baik, kalau memang tidak ada lagi, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, baik kita yang pergi, baik teman-teman kita yang tidak ikut. Amin. Asrum minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimil.